Bertempat di Istana Negara Jakarta, Rabu sore Al-Haris dan Abdullah Sani secara resmi dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi untuk periode 2021 hingga 2024. Pelantikan ini berlangsung lancar dan penuh hikmat, dilakukan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Akan memenuhi kewajiban saya. akan memenuhi kewajiban saya Sebagai Gubernur. sebagai Gubernur, Sebagai Wakil Gubernur. sebagai Wakil Gubernur Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada masyarakat, serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. nusa dan bangsa. Pelantikan ini juga berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan. Usai dilantik, Gubernur Jambi Al-Haris dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Di hadapan Presiden dan tamu undangan yang hadir, Al-Haris juga mengutarakan dirinya akan menekan angka penyebaran COVID-19 di Provinsi Jambi. Selain itu juga memulihkan ekonomi Provinsi Jambi akibat pandemi COVID ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Pertama, kami terima kasih banyak kepada Bapak Presiden yang telah melantik kami dengan Pak Wakil Gubernur Jambi. Tentunya tugas kami yang pertama adalah bagaimana menekan angka COVID-19 di Jambi. Yang kedua sekaligus juga kami akan tentunya memulihkan ekonomi Jambi tentunya, yang merupakan juga tujuan daripada nasional kita, yaitu memulihkan ekonomi nasional. Yang berikutnya saya kira karena kita sedang kondisi COVID, tentu kita sedang berjibaku bagaimana melawan COVID sehingga daerah aman, rakyat aman, dan kita bisa bekerja seperti sedia kala. Usai dilantik Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Rabu sore, Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2021-2024 akhirnya Kamis pagi tiba di Provinsi Jambi sekitar pukul 10 Kamis pagi. Risi Ginjai senjata ampun, meriam si jimat di tanah pilih. Kami susun jarinan 10 dengan hati yang bersih, muko nan berseri. Ambek tapak di tepi humo, tanam ketolu di tanah pilih. Kedatangan Bapak, Ibu kami terima, dipersilakan makan sirih. Ikulah sirih nan sekakur, pinang nan selayang, rokok nan sebatang. Tanda penghormatan tertinggi rakyat Jambi menerima kedatangan Bapak, Ibu beserta rombongan. Keduanya langsung disambut di Terminal VVIP Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan tarian sekapur siri serta kesenian kompangan dan pencaksilat. Dalam kesempatan ini turut hadir menyambut kedatangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yang baru, mantan Gubernur Jambi yang kini duduk di bangku DPR RI Hasan Basri Agus, serta unsur Forkopimda Provinsi Jambi, mulai dari Ketua DPRD, Kapolda, dan Rem dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi. Serta turut pula hadir unsur Forkopimda Kabupaten Merangin. Penyambutan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Al-Haris dan Abdullah Sani ini dilakukan dengan protokol kesehatan secara ketat, terutama di ruang kedatangan VVIP. Jumlah tamu pun dibatasi. Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Al-Haris dan Abdullah Sani dalam keterangan persnya usai tiba di Jambi mengungkapkan
Tugas pertama yang akan dilaksanakannya sebagai gubernur baru yakni menekan penularan COVID-19 di Provinsi Jambi. Selain masalah corona, ia juga menyoroti soal pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur ekonomi yang terhambat. Menurutnya, sebagai pemerintah tidak boleh terlena hanya mengurusi pandemi COVID-19 saja. Pemerintah mesti bekerja keras membangun ekonomi dan infrastrukturnya. Mantan Bupati Merangin 2 periode ini juga berkomitmen penuh mengabdikan dirinya kepada rakyat Jambi bersama Abdullah Sani. Ia mengatakan akan bersungguh-sungguh membangun Jambi. Tugas besar kami tentu tidaklah mudah, sebab pemimpin daerah dalam kondisi wabah virus corona yang sedang berkecamuk luar biasa, tantangannya luar biasa. Oleh karena itu kami bekerja tentu akan sungguh-sungguh dan tidak. Rakyat sedang dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan, karena tiap hari wabah virus corona ini semakin merajalela dengan varian-varian yang baru. Ini luar biasa bagi kita. Maka dari itu kami berdua tentu diawali dengan tugas kami yang pertama tentu adalah bagaimana kami menekan angka COVID-19. Kami harus mampu dengan seluruh bupati wali kota yang ada, dengan Pak Polda, Pak Danrem dan Pemda lainnya, Ketua DPR, harus mampu bagaimana mengendalikan COVID-19 di Provinsi Jambi tentunya. Di akhir sambutannya, ia mengharapkan doa dari seluruh lapisan masyarakat Provinsi Jambi agar mereka dapat bekerja dengan baik. Usai dilantik secara resmi menjadi gubernur dan wakil gubernur Jambi, kini di pundak Al-Haris dan Abdullah Sani tertanam harapan dan impian masyarakat Jambi, mulai dari pembangunan yang merata di seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi, pendidikan hingga kesejahteraan sosial. Kalau kita sebagai warga Selamun, kita berharap ke depan semoga gubernur yang baru ini bisa mengayomi seluruh lapisan masyarakat, terutama di Provinsi Jambi. Harapan kita yang paling utama. Terus yang kedua, semua pembangunan agar dimaksimalkan bersama sejalan, karena jalan ini adalah salah satu nadi perekonomian masyarakat Provinsi Jambi. Berharap mengayomi kaum perempuan, kaum ibu-ibu kan, menciptakan lapangan kerja buat ibu-ibu yang seperti janda kan ada kerjaan untuk dia. Sangat berharap besar pada gubernur baru untuk bisa pertama sekali dalam menjalankan tugasnya supaya bisa amanah, pertama sekali amanah, kemudian bisa menepati janji-janjinya dalam membangun Provinsi Jambi ini. Pembangunan untuk Jambi, untuk Tanjung Barat itu diperhatikan. Ya, jangan tebang pilih. Bangunlah Jambi ini sama Tanjung Barat ini sebenar-benarnya dapat diperhatikan. Kemudian masyarakat yang di bawah nol kemiskinan itu tolong juga diperhatikan itu. Harapan saya kepada Bapak Gubernur Al-Haris yaitu fokus untuk membangun milenial dalam sisi usaha, dalam menciptakan wirausaha milenial seperti bantuan dalam bentuk UMKM ataupun infrastruktur yang mendukung demi usaha-usaha anak muda zaman sekarang, Pak. Lain itu, harapan saya jadi pemimpin yang amanah, jujur, tanggung jawab, bisa menjadi contoh bagi masyarakat di Batanghari khususnya dan Provinsi Jambi pada umumnya. Setelah tiba di Jambi pada Kamis pagi, ada beberapa rangkaian kegiatan dari Gubernur Jambi Al-Haris dan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Salah satu di antaranya pelaksanaan serah terima Lembaga Adat Melayu Merangin ke Lembaga Adat Melayu Jambi. Dengan memakai baju adat Melayu Provinsi Jambi, Al-Haris beserta istri didampingi langsung Abdullah Sani beserta istri mengikuti acara tradisi serah terima adat Melayu Jambi. Tradisi adat ini dilakukan dalam rangka menyambut pemimpin baru Provinsi Jambi.
Sebagaimana diketahui, sebelum menjadi pembina lembaga adat di Provinsi Jambi, Al-Haris sebelumnya menjadi pembina lembaga adat di Kabupaten Merangin. Gubernur Jambi Al-Haris dalam kesempatan ini mengatakan adat merupakan bagian hukum paling penting dalam masyarakat dan memiliki kekuatan besar dalam membantu roda pemerintahan. Dikatakan Al-Haris, hukum adat akan diterapkan di daerah-daerah tertentu dan akan ada sanksi bagi warganya yang tidak patuh akan prokes. Dan pada hari ini alhamdulillah berlangsung acara serah terima dari lembaga adat Merangin ke lembaga adat Provinsi Jambi. Karena dalam adat selama ini saya selaku pembina lembaga adat di Merangin. Nah sekarang adalah pembina lembaga adat di Provinsi Jambi. Nah kenapa? Karena adat ini penting bagi kita semua. Adat merupakan suatu kekuatan besar yang ada yang sangat besar perannya membantu pemerintah. Ya, kenapa? Karena adat itu hukum yang melekat di tengah masyarakat yang kalau ini ditegakkan itu luar biasa membantu pemerintah langsung. Karena itu saya kira ke depan tentu kami akan sinergi dengan lembaga adat, kita bersama-sama banyak hal positif yang saya kira ke depan kita akan bersama. Ya, misalnya dalam hal tadi saya sama dengan lembaga adat akan mengkaji bahwa ke depan ada hukum adat mungkin di daerah-daerah tertentu nanti dalam rangka untuk memberikan sanksi pada warga yang tidak patuh dengan prokes. Kamis malam bertempat di Aula Rumah Dinas Gubernur Jambi, pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan serah terima jabatan PJ Gubernur Jambi Harinur Cahyamurni yang secara resmi telah mengakhiri masa jabatannya selama 4 bulan 17 hari. Kemudian kembali ke Jakarta melanjutkan pekerjaannya sebagai Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Acara tersebut turut diperketat protokol kesehatan COVID-19 dan dihadiri Bupati dan Wali Kota seprovinsi Jambi. Saat acara tersebut, momen-momen kerja PJ Gubernur Jambi Harinur Cahyamurni selama menjabat ditampilkan di hadapan Gubernur Jambi Al-Haris dan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Dalam sambutannya, Harinur Cahyamurni mengucapkan terima kasih kepada Sekda Provinsi Jambi beserta jajaran OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi yang telah membantu menjalankan roda pemerintah Provinsi Jambi yang juga telah melaksanakan penerapan protokol kesehatan COVID-19 di Jambi secara optimal. Selama 4 bulan 17 hari saya di sini, alhamdulillah tadi apa yang sudah kami lakukan bersama teman dari Forkopimda yang selalu kompak, selalu ada di mana-mana, selalu 5 atau 7 ya. Kemudian juga dukungan Pak Sekda dan jajaran yang luar biasa, setiap kali lapor kunjungan kemana saja mereka selalu dampingi. Kemudian teman-teman wartawan yang saya jujur nggak ngerti bagaimana cara kerjanya, saya pindah ke sini sudah ada di sana, sudah ada selalu begitu. Terima kasih. Kemudian yang kedua tadi Pak Gubernur dan Wakil Gubernur pastinya insya Allah untuk kemajuan Jambi apa yang sudah mulai kami untuk bisa dilanjutkan. Tentu saya tidak lepas dari manusia yang ada kekurangan, tetapi apa yang baik memang beliau lanjutkan. Sementara itu, Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan kegiatan serah terima memori jabatan ini merupakan bentuk cinta kepada PJ Gubernur. Haris menerangkan tantangan ia ke depannya sangatlah berat, terutama di situasi pandemi COVID-19 ini, ia tetap akan membangun Jambi lebih baik lagi. Tentu banyak hal yang mungkin beliau lakukan di lapangan terkait Jambi. Oleh itu, tentu beliau ingin saya bekerja meneruskan apa yang terjadi sampai beliau. Saya percaya beliau adalah seorang birokrat yang punya pengalaman banyak pemerintahan, sehingga dirjen dan diberi oleh Pak Menteri sedang menjadi dirjen ini. Tentu banyak hal positif di depan yang akan saya teruskan. Ini beliau, juga mimpi beliau tentang Jambi saya kira. Tadi orang saya melihat beliau
air matanya keluar dari Jambi luar biasa begini. Jumat pagi, Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Al-Haris dan Abdullah Sani menghadiri secara langsung rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka penyampaian sambutan pidato Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada masa jabatan 2021-2024. Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto yang didampingi oleh 3 wakil Ketua DPRD lainnya yang beserta para anggota DPRD. Selain itu turut hadir beberapa kepala daerah kabupaten kota, kemudian juga hadir anggota DPR RI Dapil Jambi dan para kepala OPD lingkup Pemprov Jambi. Dalam sambutannya, Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan terdapat 3 misi yang akan dilaksanakan untuk rencana pembangunan Jambi ke depannya, yaitu memantapkan tata kelola pemerintahan, memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah, serta memantapkan kualitas SDM. Selanjutnya, ia juga menyampaikan telah merencanakan beberapa program prioritas yang merupakan program jangka pendek maupun jangka menengah. Menurutnya, program jangka pendek harus dilaksanakan segera karena merupakan upaya dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Al-Haris menambahkan, program prioritas untuk pemulihan dan peningkatan perekonomian daerah salah satunya akan didorong melalui program unggulan yang diberi tagline Dumi Saki. Dirinya menjelaskan program unggulan ini terdiri dari 5 pilar, yaitu Jambi Cerdas dan Pintar, Jambi Sehat, Jambi Tangguh, Jambi Agamis, dan Jambi Responsif. Maka terdapat 3 hal misi yang akan dilaksanakan, yaitu memantapkan tata kelola pemerintahan, memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah, serta memantapkan kualitas sumber daya manusia. Memantapkan tata kelola pemerintahan tentu tidak terlepas dari reformasi birokrasi yang akan diupayakan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta pengelolaan keuangan daerah yang diiringi dengan peningkatan pelayanan publik. Tentu saja dalam pelaksanaannya akan disesuaikan dengan cara yang dikehendaki oleh tatanan revolusi industri dan tata kehidupan normal baru yang mengedepankan lingkungan digital dan banyak menggunakan jaringan komunikasi, data, dan informasi. Selain itu, gebrakan baru yang dilakukan Gubernur Jambi ini dalam penanggulangan COVID-19. Salah satunya akan membuat eks-Rumah Sakit Pertamina Bajubang Batanghari menjadi tempat perawatan pasien COVID-19 untuk Provinsi Jambi. Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto yang didampingi Wakil Ketua DPRD Rocky Chandra, Pinto Jaya Negara, dan Burhanuddin Mahir, serta dihadiri langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terpilih yang telah resmi dilantik, Al-Haris dan Abdullah Sani. Rapat paripurna penyampaian pidato Gubernur Jambi periode 2021-2024 berjalan dengan lancar dan khidmat. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto dalam kesempatan ini mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Al-Haris dan Abdullah Sani sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi masa jabatan 2021-2024. Sesuai keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 93/P tahun 2021 tentang pemberhentian penjabat Gubernur Jambi dan pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi. Mengawali rapat paripurna, Ketua DPRD juga mengingatkan kepada semua yang hadir untuk selalu menerapkan prosedur kesehatan dan memutus mata rantai penularan COVID-19. Mengingat pentingnya saat ini Kota Jambi masuk dalam daerah level 4, menurut instruksi Mendagri nomor 17 tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Selanjutnya, dalam pidatonya Edi menyampaikan tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Ia ditegaskan bahwa selanjutnya bagi gubernur yang telah dilantik agar menyampaikan pidato sambutan pada sidang paripurna. Usai paripurna, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menerangkan akan memberikan kesempatan kepada eksekutif yaitu Gubernur Jambi untuk menyusun RPJMD selama 6 bulan ke depan.
Karena menurutnya dokumen resmi itulah yang akan menjadi landasan untuk membangun Provinsi Jambi ke depannya. Selasa pagi, Gubernur Jambi Al-Haris meninjau langsung kondisi Pasar Angso Duo Baru Jambi. Kedatangan Haris ingin melihat secara detail tentang pengelolaan pasar terluas di Asia Tenggara ini. Dalam peninjauannya ini, Gubernur Al-Haris menegaskan melihat langsung kondisi Pasar Angso Duo Baru Jambi ini, tentu Pemprov akan menyelesaikan masalah-masalah pasar ini agar masyarakat yang berjualan di sini aman dan nyaman. Diungkapkan Haris, pihak ketiga yang membangun Pasar Angso Duo Baru ini dengan modal mereka sendiri tentunya pengelola akan mengelola dengan baik. Tugas pemerintah adalah memfasilitasi dan mendudukkan masalah ini dengan bijak. Haris yakin dan percaya apapun yang terjadi bisa dudukan bersama-sama sepanjang ini untuk kepentingan masyarakat. Untuk melihat secara dekat lebih detail lagi tentang pengelolaan Pasar Angso Duo, ya, di mana saya banyak sekali ditanya oleh wartawan kaitan dengan Angso Duo ini, ya ada isu Pemprov mengambil alih lah, macam-macam isu yang berkembang. Nah, saya ingin hari ini untuk menegaskan melihat langsung kondisi Angso Duo ini, ya. Nah, tentu Pemprov dan PD Angso Duo ini ingin mengklirkan masalah ini, gitu loh. Ya, kita ingin klirkan agar masyarakat yang jualan di sini lebih aman dan nyaman. Nanti dengan banyak lagi isu-isu gonjang-ganjing yang macam-macam, gitu kan. Intinya adalah pemerintah Jambi, Pemprov, kami ingin tentunya agar supaya masyarakat yang jualan di sini ini bisa nyaman, aman, ya, dan mereka bisa belanja di areal ini. Nah, PD Angso Duo juga yang membangun areal ini dengan modal mereka. Nah, kita juga, dia juga untung, gitu loh, ya kan? Dia juga untung, rakyat terlayani, pasar kita juga hidup, ya kan? Ekonomi kita juga pulih, bangkit, itu kita harapkan, ya. Gubernur Jambi Al-Haris Rabu siang 14 Juli memantau langsung pelaksanaan vaksinasi untuk remaja 12 hingga 17 tahun di SMA Adiaksa Jambi. Pelaksanaan vaksinasi ini difasilitasi oleh Kejaksaan Tinggi Jambi, bahkan turut hadir mendampingi Sekda Provinsi Jambi Sudirman dan PLT Kejati Jambi Hermon De Cristo. Dalam kesempatan ini, Gubernur Jambi dan rombongan juga sempat memberikan semangat bagi para siswa yang melakukan vaksinasi. Sedikitnya ada 120 anak remaja yang mengikuti vaksinasi COVID-19 di sekolah tersebut. Usai meninjau, Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, vaksinasi COVID-19 bagi siswa diharapkan memberikan manfaat perlindungan bagi remaja yang sering berinteraksi dengan banyak orang. Haris berharap dengan vaksinasi dapat memberi dampak dan membentuk kekebalan tubuh bagi anak tidak mudah terserang COVID-19. Menurut Haris, penanganan dan pencegahan COVID-19 saat ini membutuhkan perhatian serius dari semua pihak, tidak terkecuali anak remaja. Al-Haris menyebutkan dengan semakin banyaknya masyarakat Jambi yang telah divaksin, ia berharap akan mempercepat herd immunity bagi warga Jambi semuanya. Hadir di sini untuk meninjau vaksin yang berlangsung di SMA Adiaksa ini. Di sini hari ini akan divaksin siswa-siswi kita sebanyak 120 orang. Ya, saya kira ini langkah tepat. Sebab anak-anak muda kita ini hobinya ngumpul di kafe-kafe, vaksinnya malas. Jadi kalau kita jemput ke sekolah-sekolah, nah mereka mau divaksin. Ya, sementara Presiden memerintahkan bahwa kita semua warga Indonesia harus ke depan wajib vaksin semuanya. Ya. Oleh karena itu, saya apresiasi langkah dari Pak Kejati dan jajaran agar SMA Adiaksa ini siswa-siswinya bisa vaksin, yang utama kelas 3. Ya. Jadi saya kira mudah-mudahan dengan vaksin yang semakin banyak ini, kita akan berharap akan menunggu mempercepat pada proses herd immunity daripada warga kita semuanya. Gubernur Jambi Al-Haris Rabu siang 14 Juli melaksanakan rapat bersama Forkopimda dan pihak Satgas COVID-19 guna melakukan percepatan penanganan serta menyamakan persepsi dan evaluasi penanganan COVID-19 di Provinsi Jambi. Rapat ini berlangsung di kantor BPBD Provinsi Jambi.
Dalam kesempatan ini, Gubernur Jambi merasa perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk segera mengatasi meningkatnya pasien terkonfirmasi COVID-19. Haris mengungkapkan adanya beberapa item termasuk dengan penambahan bidang vaksinasi yang dulunya hanya SK pencegahan saja, maka hari ini ditambah bidang vaksinasi juga. Haris menginginkan level pimpinan dengan operasional di bawah satu kesatuan atau strukturnya nyambung sehingga kebijakan cepat terlaksana di lapangan. Dari rapat ini, Al-Haris menegaskan, pertama sepakat mengubah SK, kedua laboratorium dibuka setiap hari dengan penambahan jumlah petugas. Ketiga, mendorong pemerintah Kota Jambi mengajukan hal yang mempercepat penanganan. Keempat, segera membeli mobil PCR. Kelima, evaluasi kinerja per minggu rapat Satgas setiap Senin, sehingga bisa menghimpun semua laporan dan mengevaluasi untuk mengambil langkah-langkah berikutnya di samping setiap hari melalui WA dan sebagainya. Mengenai refocusing anggaran yang dipersiapkan untuk penanganan COVID-19 ini, Al-Haris menyampaikan ada 500 miliar dana yang dipersiapkan termasuk kebutuhan langsung tunai atau BLT untuk masyarakat dan tindakan yang sesuai prosedur penanganan COVID-19. Lebih lanjut, Al-Haris menyampaikan bagi masyarakat yang sedang isolasi mandiri khususnya di Kota Jambi dapat dilakukan dengan pantauan dari petugas kesehatan. Kemudian bantuan akan diberikan untuk obat-obatan juga sudah sangat siap dan tinggal diajukan oleh pihak terkait. Kami sepakat merubah SK, merevisi SK itu. Yang kedua, kami sepakat bahwa laboratorium kita buka setiap hari dengan Satgas, dengan petugas yang ditambah jumlah orangnya. Yang ketiga, kami juga mendorong dengan cepat meminta dari pemerintah kota untuk segera mengajukan hal-hal yang mempercepat penanganan di Kota Jambi. Kalau kita Jambi, kita tahu bahwa Jambi kota ini penduduknya paling besar di Jambi, kemudian wilayahnya juga sempit, dan jarak orang-orang juga sangat dekat sekali, pasarnya cukup besar, nah ini saya kira mempengaruhi itu semua. Gubernur Jambi Al-Haris pada Kamis 15 Juli melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam kunjungannya, Al-Haris didampingi langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Timur Romi Haryanto dan Rem 042 Gapu Brigjen TNI Muhammad Zulkifli, serta Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Rocky Chandra. Dalam kunjungannya, Al-Haris juga menyempatkan untuk mengunjungi Kecamatan Nipah Panjang dan dilanjutkan menuju Desa Remau Bakotuo, Kecamatan Sadu. Pada kesempatan ini, Al-Haris juga melakukan penanaman pohon pinang betara di Desa Remau Bakotuo, Kecamatan Sadu. Al-Haris juga berdialog dengan petani tentang pentingnya memperkuat sektor pertanian untuk mengatasi keterpurukan ekonomi saat pandemi COVID-19. Gubernur Jambi Al-Haris menyatakan bahwa kedepannya akan menjadikan pinang sebagai komoditi unggulan. Ia berharap dengan adanya diversifikasi pertanian ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Gubernur meminta masyarakat untuk menjaga pinang yang telah ditanam dan berjanji untuk mencari importer yang akan menampung pinang milik petani. Kami sudah melakukan kegiatan yang pertama adalah penanaman pohon pinang ya di Desa Remau Bakotuo, Sadu, Bupati Padang Rem dan DPR. Nah, tujuannya adalah jelas kita ingin bahwa pohon pinang ini adalah komoditi unggulan untuk wilayah Jawa Timur ini. Dan kita baru ke depan petani kita tidak usah merubah lagi komoditinya. Dan ketika pinang ini pasaran cukup bagus, saya kira mereka harus mantap memilih pinang, kemudian juga sawit mungkin yang lain, agar mereka bisa hidup lebih baik. Rabu siang 21 Juli, Gubernur Jambi Al-Haris meninjau gudang Bulog di kawasan Pasir Putih, Kota Jambi. Tinjauan Gubernur Jambi ini guna memastikan ketersediaan beras bantuan PPKM mencukupi hingga kualitas beras layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat kabupaten atau kota di Provinsi Jambi. Tidak hanya melihat ketersediaan beras bantuan PPKM, Gubernur juga melihat langsung kualitas beras medium yang berasal dari cadangan beras pemerintah atau CBT tersebut. Dalam kesempatan ini, Gubernur Jambi Al-Haris didampingi pimpinan wilayah Bulog Jambi Dev Rizal, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Pinto, Sekda Provinsi Jambi Sudirman,
Kadis Sosduk Capil Provinsi Jambi Arief Munandar melakukan pelepasan pengiriman beras bantuan PPKM tahun 2021 secara simbolis. Dalam kesempatan ini, Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan ada 1.500 ton beras yang disiapkan langsung dari pemerintah pusat. Dan beras ini memang untuk menghadapi kondisi negara dalam PPKM dan Jambi juga berdampak langsung pada kondisi ini. Al-Haris mengungkapkan dalam penyalurannya, masing-masing rumah tangga mendapatkan bantuan sebanyak 10 kilo. Dirinya berharap peran serta semua pihak terkait untuk mensukseskan penyaluran beras bantuan hingga ke penerimanya. Ini beras ini langsung memang dari pemerintah pusat. Ya, untuk Jambi ada 1.500 ton yang dikirim ke semua kabupaten kota dengan data yang ada di dinas sosial. Ya, nah jadi beras ini memang merangka untuk menghadapi kondisi negara yang sedang kondisi PPKM. Ya, nah Jambi juga tentu berdampak langsung pada kondisi ini. Nah maka Bulog tentu akan menyalurkan ini dengan baik ke masyarakat itu. Ya, tepat sasaran dengan cepat karena ini memang langsung Pak Presiden yang meminta. Ya, tentu kita berharap target pengirimannya cepat, yang menerima bantuan juga tepat, kemudian dan bisa mengatasi masalah ekonomi di masyarakat kita. Nah, itu kita harapkan. Jadi mudah-mudahan ini adalah alternatif luar biasa dari pemerintah menghadapi kondisi yang sulit ini. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan bantuan yang terasa oleh masyarakat. Sementara itu, Kepala Perum Bulog Jambi, Devrizal mengatakan, dalam pendistribusiannya, Perum Bulog Jambi bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Dijelaskan Devrizal, Bulog Jambi menyerahkan bantuan beras PPKM di pintu gudang Bulog. Selanjutnya, PT Pos Indonesia mendistribusikan kepada KPM yang berada di 11 kabupaten dan kota. Di Kota Jambi, Perum Bulog Jambi menargetkan pada hari Kamis 22 Juli 2021, pendistribusian bantuan beras PPKM sudah didistribusikan. Kedatangan Gubernur Jambi Al-Haris beserta rombongan langsung disambut hangat oleh Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat yang bertempat di kediamannya pada Kamis siang. Dalam lawatannya ini, Gubernur Jambi membahas sejumlah hal bersama Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat yang paling utama terkait penanganan COVID-19. Mengingat saat ini Tanjung Jabung Barat berstatus zona orange penyebaran COVID-19. Dalam sambutannya, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat memaparkan sejumlah hal terkait penanganan COVID-19 di Tanjung Jabung Barat yang telah dilakukan, seperti penerapan PPKM, pemberian vaksin, sosialisasi, serta yang paling terbaru, menyiapkan rumah singgah tanpa memungut biaya. Selain itu, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga menyediakan dan pengoperasian ambulan air sehingga penanganan dan berobat bisa dilakukan dengan cepat. Nah, ini kita lihat dari dari daya tampung bed di rumah sakit kita. Nanti kita Pak Gubernur berkunjung ke rumah sakit, nanti kita sampaikan bahwa di rumah sakit Dr. Arief kita ada 23 bed yang terisi, 13 bed sisa 10. Nah, dari malam tadi saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan 10-nya jangan terisi, ya. Disediakan tapi minta dengan Tuhan tidak usah diisi, ya. Sementara itu, Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan dalam meminimalisir penyebaran COVID saat ini, yang terpenting adalah imun dan iman. Haris juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama memberikan pemahaman terhadap bahaya COVID-19 di wilayah masing-masing. Al-Haris juga menekankan, jika Pemkab Tanjung Barat tidak sendiri dalam membangun daerah, ia menegaskan pemerintah Provinsi Jambi siap membantu mengembangkan daerah. Sebab potensi besar pengembangan suatu provinsi bersumber pada daerah. Kondisi kita sedang darurat, ya COVID-19, dan di Jambi ini hampir sama semua daerah hampir mirip, Indonesia hampir sama. Nah, tentu Pemprov tentu ingin sekali berbagi dengan Pemkab Tanjung Barat apa-apa yang menjadi persoalan daerah. Ini tentu juga masalah kami juga di Jambi. Saya kira ketika Tanjung Barat punya masalah, dan itu juga masalah bagi Jambi. Kenapa? Pemprov tidak punya rakyat, ya. Nah, rakyat ada di kota kabupaten, Pak.
Jumat 23 Juli, Gubernur Jambi Al-Haris didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Hesnidar menghadiri peringatan Hari Anak Nasional 2021 Provinsi Jambi di halaman dalam kantor Gubernur Jambi. Perayaan tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, perwakilan Forkopimda Provinsi Jambi, Ketua 4 DPRD Provinsi Jambi, serta perwakilan anak-anak seprovinsi Jambi. Dalam sambutannya, Gubernur Jambi menyampaikan bahwa faktor paling mendasar yang mempengaruhi tumbuh kembang anak adalah kondisi keluarga dan lingkungan sekitar tempat tinggal anak itu sendiri. Gubernur Jambi juga mengimbau kepada TP PKK Provinsi Jambi untuk mendorong serta memberikan edukasi kepada para orang tua di Provinsi Jambi agar lebih memperhatikan perkembangan anaknya karena anak-anak adalah aset terbesar bangsa. Di kesempatan ini, Gubernur meminta agar program Kartu Identitas Anak atau KIA di Dukcapil diperhatikan pelaksanaannya, karena penting bagi anak agar semua anak itu tahu jelas siapa orang tuanya. Itu saya kira memang ini peran yang paling penting adalah keluarga. Maka nanti kita minta ibu PKK nanti memang kita perankan agar kekuatan utama anak itu adalah keluarganya. Yang pertamanya. Kedua, kita juga mendorong ke depan bahwa pembuatan kartu identitas anak yang penting. Ya, ini ada program Dukcapil sekarang membuat kartu identitas anak. Kenapa? Agar semua anak itu tahu jelas siapa orang tuanya. Nah, kemudian dia merasa bahwa dia itu seorang anak dan KIA. Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Hesnidar menyampaikan harapannya kepada anak-anak Indonesia, khususnya anak-anak di Provinsi Jambi, untuk dapat menjadi generasi penerus bangsa yang berprestasi. Anak-anak, saya berharap tadi saya juga tuliskan di situ, optimisme menatap masa depan. Jadikanlah tantangan dirubah menjadi peluang dan jadikan peluang menjadi prestasi. Kita melihat orang-orang sukses di atas sana, orang-orang hebat, itu bukanlah mereka yang selalu diberikan kemudahan, bukanlah mereka yang selalu dilancarkan urusannya, tapi adalah mereka yang mampu menghadapi tantangan. Peringatan Hari Anak tahun 2021 ini diisi dengan beberapa rangkaian kegiatan, antara lain penampilan gerak dan lagu 3Ants, pembacaan deklarasi suara anak, penampilan gubah lagu Stop Perkawinan Anak, pemberian bingkisan kepada perwakilan anak oleh Gubernur Jambi yang didampingi oleh Ketua TP PKK Provinsi Jambi, pelepasan balon oleh Gubernur Jambi sebagai tanda peringatan Hari Anak Nasional 2021 di Provinsi Jambi, dan dilanjutkan dengan cap tangan oleh Gubernur Jambi dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, serta diakhiri dengan menggantungkan pesan di Pohon Harapan. Gubernur Jambi Al-Haris pada Minggu sore 25 Juli mengunjungi beberapa rumah sakit swasta di Kota Jambi, yaitu RS Teresia II, RS Mitra, dan RS Kambang. Dalam kunjungannya tersebut, Al-Haris didampingi oleh Kasih Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dr. Ike Silviana. Dalam kesempatan ini, Al-Haris berdialog dengan pengelola rumah sakit terkait peralatan dan ruang perawatan di rumah sakit. Gubernur berharap bahwa rumah sakit swasta dapat berperan membantu pemerintah Provinsi Jambi dalam mengantisipasi terhadap lonjakan kasus COVID-19 di Provinsi Jambi yang terus mengalami peningkatan, yaitu dengan menyediakan ruang khusus untuk penanganan pasien COVID. Di mana rumah sakit ini cukup bagus, sudah lama berdiri dan alhamdulillah perlengkapan luar biasa bagus saya kira dan bersih. Nah, kita mohon bantuan kepada manajemen rumah sakit Kambang ini, di mana kondisi bor rumah sakit kita sudah mulai menurun, sudah mulai menipis ya, karena angka lonjakan COVID luar biasa. Nah, langkah kita adalah kita minta bantuan ke teman-teman rumah sakit swasta ini agar mereka berkenan untuk menjadikan tempat perawatan COVID di sini. Nah, dengan diatur ya mana yang non COVID, mana yang COVID gitu kan.
Nah, kenapa? Karena kita tidak ada pilihan lain, saya kira. Daerah kita nasional sedang dilanda wabah COVID-19. Nah, pemerintah mesti mampu menjamin perawatan daripada pasien kita. Nah, itu masalahnya kita mengadu pada teman-teman swasta. Mereka juga menyiapkanlah tempat untuk COVID, saya kira di sini. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Kambang Nita Arsanti mengatakan pihaknya mendukung pemerintah dalam penanganan pasien COVID-19. Dalam waktu dekat pihaknya akan menyediakan ruang khusus untuk penanganan pasien COVID-19. Selain itu akan segera menyediakan sarana dan prasarana serta SDM untuk perawatan pasien COVID-19. Rabu 28 Juli, Gubernur Jambi Al-Haris memimpin langsung rapat koordinasi pemerintah Provinsi Jambi dengan aparat penegak hukum dalam rangka percepatan penyerapan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanggulangan COVID-19 tahun anggaran 2021. Rakor yang berlangsung di ruang pola kantor Gubernur Jambi ini juga dihadiri Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Kapolda Jambi, Kejati Jambi, BPKRI Perwakilan Jambi, BPKP, Sekda Provinsi Jambi, dan para tamu undangan lainnya. Gubernur Jambi Al-Haris dalam sambutannya menyampaikan, dalam pelaksanaan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional harus berpedoman pada aturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Dengan pelaksanaan rakor ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama, koordinasi, dan sinergi dengan aparat penegak hukum, sehingga semua program bisa direalisasikan tepat sasaran, tepat waktu, dan tetap taat kepada aturan. Gubernur Al-Haris mengatakan Pemprov Jambi telah melakukan refocusing anggaran untuk pelaksanaan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dirinya berharap semua program dan kebijakan, baik itu penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi, dilakukan dengan sebaiknya dan dilakukan secara cepat agar masyarakat cepat terbantu. Al-Haris juga meminta aparat penegak hukum untuk tetap memberikan supervisi bagi dinas yang menjalani pelaksanaan program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi agar dana tersebut tepat sampai ke masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, maka ini kita minta teman-teman dari penegak hukum untuk mengawal ini semua. Ya, meskipun Pak Presiden sudah mengarahkan bahwa ini tidak ada nuansa untuk dikriminalisasi, tapi kita perlu untuk mengawasi agar dana ini betul-betul sampai ke masyarakat dan ini memenuhi kebutuhan masyarakat. Tidak hanya asal pen saja gitu kan. Ini kita harapkan. Nah, tentu ini adalah program jangka pendek saya kira yang bergulir yang cepat berdampak untuk masyarakat secara ekonomi, itu yang kita harapkan. Nah, maka ini kita dampingi betul, kalau tidak ini kan nanti takutnya nanti ada yang kebablasan. Arti target pen itu apa, malah lari dari konteks pen itu sendiri. Nah, ini makanya rapat ini kita langsungkan agar semua teman-teman dan dari penegak hukum juga ikut andil untuk memulihkan ekonomi bangsa kita.